Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM A1E1233060. Saya dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hamburg Leo. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai set dan reset yang digunakan untuk sistem alarm. Mulai dari penjelasan umum, analisis hingga kesimpulan yang relevan dengan materi pembelajaran. Harapannya penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami mengenai topik tersebut. Baik, penjelasan mengenai set atau reset yang digunakan untuk sistem alarm adalah sebagai berikut. Akhir dari bagian ini ditunjukkan dengan beberapa reset. Reset ini harus digunakan karena anak tangga tidak langsung diikuti oleh relay kontrol utama lainnya. Pengaturan seperti itu dapat digunakan untuk mengaktifkan satu set anak tangga ladder jika satu jenis input terjadi, dan set anak tangga ladder lainnya jika input yang berbeda terjadi. Gambarnya adalah sebagai berikut. Penjelasan dari gambar tersebut adalah, gambar ini menunjukkan set atau reset atau SR latch yang digunakan untuk sistem alarm. Elemen-elemen inputnya adalah sensor 1, sensor 2, dan sensor 3. Saklar untuk mereset alarm, output utamanya adalah alarm. Cara kerjanya, set S terhubung dengan 3 sensor yang disusun paralel. Artinya, jika salah satu sensor aktif, maka sinyal ke input set akan aktif. Ketika set aktif, output alarm akan menyala dan tetap menyala meskipun sensor sudah tidak aktif lagi. Yang kedua, reset atau R terhubung ke clear alarm switch. Saklar ini digunakan untuk mengaktifkan alarm secara manual. Saat saklar reset ditekan, input reset aktif, output alarm mati. Rangkaian ini memanfaatkan latching. Begitu alarm aktif, ia tetap on sampai ada aksi reset. Ini umum digunakan pada sistem keamanan, sistem deteksi kebakaran, sistem fault machine. Sistem alarm program lain yang menunjukkan elemen-elemen dasar program ditunjukkan pada gambar 7.20. Program ini dapat digunakan dengan sistem yang dirancang untuk mendeteksi ketika benda kerja telah dimuat ke posisi yang tepat untuk operasi selanjutnya. Ketika kontak awal tertutup, output menyebabkan benda kerja bergerak. Hal ini berlanjut hingga berkas cahaya terputus dan diatur ulang yang menyebabkan output berhenti. Tombol berhenti tersedia untuk menghentikan pergerakan kapan saja. Gambar ini memperlihatkan rangkaian set atau reset untuk mendeteksi apakah sebuah benda kerja telah berada di posisi yang benar pada sistem pemuatan. Inputnya adalah start loading atau tombol mulai. Light sensor, sensor cahaya yang mendeteksi keberadaan benda. Stop atau saklar berhenti, outputnya gerakan mesin, misalnya konveyor atau aktuator. Cara kerjanya adalah set atau S terhubung dengan tombol start loading. Ketika tombol start ditekan, S aktif, gerakan mesin dimulai. Mesin terus bergerak meskipun tombol start dilepas. Sensor cahaya atau light sensor memberi sinyal bahwa benda telah mencapai posisi yang benar. Ketika sensor cahaya aktif, ia memberi input ke reset atau R. Reset gerakan mesin berhenti. Dan selanjutnya stop switch memberikan reset manual untuk menghentikan mesin kapan saja. Konsep penting sama seperti gambar sebelumnya. Rangkaian ini menggunakan latching atau start mesin bergerak. Sensor mendeteksi benda, mesin berhenti. Stop bisa mematikan kapan saja. Ini sangat umum digunakan dalam sistem otomatis industri seperti konveyor pemuatan, sistem penembakan, mesin penyimpan otomatis, sistem pemuatan ketika sejumlah besar keluaran harus dikontrol. Terkadang seluruh bagian diagram tangga perlu dihidupkan atau dimatikan ketika kriteria tertentu terpenuhi. Hal ini dapat dicapai dengan memasukkan kontak relay internal yang sama di setiap anak tangga sehingga operasinya mempengaruhi semuanya.
Alternatifnya adalah menggunakan relay kontrol utama. Gambar 7.22 mengilustrasikan penggunaan relay semacam itu untuk mengontrol bagian program tangga tanpa masukan kemasukan satu. Relay internal keluaran MC1 tidak diberi energi sehingga kontaknya terbuka. Ini berarti semua anak tangga antara tempat ia ditunjuk untuk beroperasi dan anak tangga tempat MCR, reset atau relay kontrol utama lainnya berada dimatikan. Dengan asumsi ia ditunjuk untuk beroperasi dari anak tangganya sendiri, maka kita dapat membayangkannya berada di saluran listrik pada posisi yang ditunjukkan sehingga anak tangga 2 dan 3 mati. Ketika kontak masukan satu tertutup, relay utama MC1 diberi energi. Ketika ini terjadi, semua anak tangga di antara anak tangga tersebut dan anak tangga dengan MCR1 yang telah direset akan aktif. Dengan demikian, keluaran 1 dan 2 tidak dapat diaktifkan oleh masukan 2 dan 3 hingga relay kontrol utama diaktifkan. Relay kontrol utama 1 hanya bekerja pada wilayah antara anak tangga yang ditunjuk untuk beroperasi dan anak tangga tempat MCR1 berada. Gambar tersebut menunjukkan sebuah rangkaian ladder diagram yang menggunakan master control relay atau MCR untuk mengendalikan area logika tertentu dalam sebuah sistem PLC. Pada bagian awal rangkaian terdapat kontak MC1 yang berfungsi sebagai penaktif MCR. Ketika kontak ini on, maka seluruh room yang berada di dalam area MCR akan bekerja normal. Di dalam zona tersebut terdapat beberapa input seperti input 1, input 2, dan input 3 yang masing-masing mengendalikan output 1 dan output 2. Selama MCR aktif, kedua output tersebut akan menyala sesuai kondisi input. Namun jika MCR tidak aktif, maka seluruh rangkaian dalam area MCR akan dinonaktifkan sehingga semua output dipaksa off meskipun input berada dalam kondisi on. Pada bagian akhir rangkaian terdapat coil MCR1 yang menunjukkan batas penutup area MCR. Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan bagian MCR digunakan sebagai pengaman atau pengendali global untuk mematikan atau mengaktifkan sekelompok room secara bersamaan dalam sistem kontrol PLC. Prinsip penggunaan relay kontrol utama dengan PLC Mitsubishi. Relay internal dapat ditetapkan sebagai relay kontrol utama dengan memprogramnya. Oleh karena itu, untuk memprogram relay internal MC100 yang berfungsi sebagai kontak relay kontrol, instruksi programnya adalah MC100. Untuk memprogram pengaturan ulang relay tersebut. Jadi untuk diagram tangga yang ditunjukkan pada gambar 7.23 yaitu gambar 7.22 dengan alamat Mitsubishi, instruksi programnya adalah LED X400 out MC100 MC100 LED X401 out Y430 LED X402 out Y431 MC100. Gambar 7.24 menunjukkan format yang digunakan oleh Allen Bradley untuk mengakhiri kontrol satu relay kendali utama MCR. Relay kendali utama atau MCR kedua digunakan tanpa kontak atau logika yang mendahului. Relay ini disebut diprogram tanpa syarat. Pada gambar tersebut menunjukkan konsep master control relay atau MCR dalam rangkaian ladder diagram pada sistem PLC. MCR digunakan sebagai pengaman dan pengendali utama untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sekelompok room dalam program. Pada bagian kiri dan kanan gambar terlihat bahwa ketika kontak MCR atau misalnya M100 atau bit control lainnya aktif, maka seluruh room yang berada di dalam zona MCR akan berfungsi normal sehingga output seperti Y430, Y431 atau O010/01, O010/02 dapat menyala sesuai kondisi inputnya X400, X401, X402 atau I010/01,
I1 10/02, I01/03. Namun ketika MCR dinonaktifkan atau dalam keadaan off, seluruh output dalam area MCR tersebut akan dipaksa menjadi off meskipun input pada room tetap aktif. Dengan demikian, MCR berperan sebagai master switch yang memastikan area tertentu dari logika hanya berjalan ketika kondisi kontrol utama terpenuhi, sehingga meningkatkan keselamatan dan memudahkan pengendalian rangkaian dalam situasi darurat maupun proses tertentu. Representasi yang digunakan dalam program ladder Siemens untuk relay control master dibutuhkan pada gambar 7.5. Area operasi relay control master ditentukan oleh fungsi aktivasi area control master dan fungsi nonaktif relay control master. Di area tersebut, relay control master diaktifkan ketika kumparan MCR diaktifkan dan dinonaktifkan ketika kumparan MCR diaktifkan. Untuk gambar selanjutnya menunjukkan 4 jenis instruksi master control relay atau MCR dalam ladder diagram PLC yang digunakan untuk mengatur zona pengendali tertentu dalam program. Instruksi MCR berfungsi untuk mengaktifkan area MCR, yaitu memulai zona di mana rangkaian-rangkaian di dalamnya dapat bekerja ketika kondisi pemicu terpenuhi. Instruksi MCR digunakan untuk membuka zona MCR, yakni menandai awal area yang berada di bawah kontrol MCR. Selanjutnya, instruksi MCR berfungsi untuk menutup atau mengakhiri zona MCR sehingga rangkaian antara MCR dan MCR berada dalam satu area pengendali yang sama. Terakhir, instruksi MCRI digunakan untuk menonaktifkan area MCR sehingga seluruh output di dalam zona tersebut akan dipaksa off meskipun input aktif. Keseluruhan instruksi ini memastikan bahwa bagian tertentu dari program PLC dapat dikendalikan, dimatikan, atau diamankan secara serentak sesuai kebutuhan sistem. Suatu program mungkin menggunakan sejumlah relay control utama yang memungkinkan berbagai bagian dari program ladder untuk diaktifkan atau dinonaktifkan. Gambar 7.26 menunjukkan program ladder dalam format Mitsubishi yang melibatkan dua relay control utama dengan M100 menyala, tetapi M101 mati. Urutannya adalah anak tangga 1, 3, 4, 6, dan seterusnya. Akhir dari bagian yang dikontrol M100 ditunjukkan dengan kemunculan relay control utama lainnya M101. Dengan M101 menyala, tetapi M100 mati, urutannya adalah anak tangga 2, 4, 5, 6, dan seterusnya. Akhir dari bagian ini ditunjukkan dengan keberadaan reset ini harus digunakan karena anak tangga tidak langsung diikuti oleh kontrol utama lainnya. Pengaturan seperti itu dapat digunakan untuk menaktifkan satu set anak tangga ladder jika satu jenis itu terjadi, dan set anak tangga ladder lainnya jika itu terjadi. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.